Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta pelatihan yang saya hormati, kita sampai ke materi hubungan nutrisi dengan jaringan organ. Khususnya untuk saat ini kita sampai pada organ jantung dan usus kecil. Jadi organ jantung itu pasangannya adalah usus kecil. Organ cangfu, jadi jantung dan usus kecil itu organ cangfu, organ cangnya adalah jantung, fu-nya adalah usus kecil. Jantung kita namai dengan sin atau kodenya adalah HT atau heart. Karakternya adalah penguasa dan kaisar seperti dewa. Jantung mewakili atau raja ya. Jantung mewakili semua kemampuan dan aktivitas emosional, mental, dan spiritual yang membentuk kepribadian unik seseorang. Ini adalah pusat kesadaran dan vitalitas mental. Dari energi secara mentalnya itu jantung yang memegang peranan. Peran dalam TCM mengatur darah dan pembuluh darah, mengatur sirkulasi darah, rumah roh atau sen, rumahnya jiwa, terbuka di lidah dan mengatur bicara indera perasa. Jadi sampai ke lidah. Jadi sehingga di lidah itu menjadi acuan atau tolak ukur untuk mendiagnosa semua tubuh manusia karena jantung sebagai rajanya. Asosiasi hubungan dengan 5 unsur, 5 fase emosi, sukacita, gembira, bahagia. Emosinya itu bahagia ya. Faktor iklim, musim panas, arahnya selatan, warna merah, rasa pahit, rasa yang baik, yang bagus untuk organ jantung itu adalah yang pahit. Jadi tonik jantung apa? Minuman yang berasa pahit. Waktu jam organ adalah jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Jam 11 pagi sampai jam 1 siang itu jam organnya jantung. Pas panas-panasnya, pas full-fullnya energi ya di jam 11 sampai jam 1 siang tadi. Untuk organ fu-nya adalah usus kecil atau dalam bahasa Mandarinnya adalah xiaochang. Karakternya memegang kantor penerimaan. Nah, ini cuma istilah ya, istilah dan bahasanya. Fungsinya adalah menerima air dan biji-bijian makanan, maksudnya yang telah terurai di perut dan yang telah terurai di lambung dan mengubahnya lebih lanjut. Memisahkan keruh dari cairan bening dan mengekstrak nutrisi dari makanan. Pada tingkat mental, memfasilitasi kekuatan penilaian dan perbedaan antara yang penting dan tidak penting. Di dalam urusan mental, di perut ini yang bisa menimbang antara dan mengetahui, menilai dan menimbang antara yang penting dan tidak penting. Waktunya jam 1, jam organnya adalah jam 1 sampai jam 3 siang. Jaringan organ jantung dan usus kecil. Rumah roh atau rumah sen. Sen terdiri dari roh atau kesadaran dalam arti luas, kemampuan mental, intelektual, emosional, dan spiritual seseorang. TCM percaya bahwa ini terkait erat dengan jantung, darah, dan yin. Darah adalah jangkar material untuk sen. Tempatnya berlabuh ya. Gangguan roh, insomnia atau kebingungan, senpi atau kelesuan roh dan kurangnya kekuatan dapat dikaitkan dengan aspek material seperti kekosongan darah jantung. Semangat dapat ditenangkan dengan menghindari makanan yang sangat panas, bawang putih, jahe, dan alkohol. Seringkali langkah-langkah diet ini sesuai dengan rekomendasi agama atau spiritual yang dimaksudkan untuk menenangkan pikiran ya. Seringkali dihubungkan dengan urusan atau keilmuan secara agama.
Nah, kalau dalam agama itu eh, diajari sabar, ya toh, diajari zikir, diajari macam-macam lah di situ untuk bisa tenang, diajari bersyukur, tidak sombong, tawadhu, sederhana. Memperkuat darah dapat menyembuhkan beberapa jenis insomnia, mengatur darah. Jantung bertanggung jawab untuk penahanan qi diekstrak dari makanan atau qi dalam darah dan untuk sirkulasi darah dalam tubuh. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah jantung. Jaringan nutrisi dan organ. Makanan panas yang berlebihan harus dihindari untuk menjaga ketenangan jiwa dan hati. Karena kalau seringnya makan panas, nah, itu bisa menyebabkan gangguan jiwa dan hati. Orangnya jadi temperamen, agresif. Hindari lebih merangsang panas eksternal, faktor iklim atau panas batin yang dihasilkan dari stres dan hirup pikuk atau dari minuman kopi atau makan rempah-rempah tajam. Nah, itu juga sedikit dihindari, maksudnya ya tidak seperti kecanduan gitu loh, tidak kecanduan. Rasa pahit yang berlebihan dapat mengeringkan darah dan cairan tubuh. Nah, jadi jantung itu rasanya, organ jantung itu rasanya pahit. Nah, toniknya adalah pahit untuk memperkuat jantung. Tapi kalau terlalu berlebihan, nah, itu bisa menyebabkan mengeringkan darah dan cairan tubuh. Membangun yin jantung melalui tindakan diet dapat mendukung darah. Stagnasi darah mirip dengan stagnasi qi, hanya dapat diselesaikan sebagian melalui tindakan diet dan lebih berhasil diobati dengan akupuntur dan ramuan Cina. Sindrom jantung dan nutrisi Cina. Nah, pertama adalah kekosongan qi jantung atau sin qi su. Kemudian kekosongan yang jantung atau sin yang su. Kekosongan darah jantung sin Su, kekosongan yin jantung atau sin yin su, api jantung menyala ke atas atau berkobar sin huo sang yan. Nah, itu gejala jantung pada umumnya seperti itu. TCM percaya bahwa jantung adalah kaisarnya tubuh, rajanya tubuh, rajanya organ, kaisarnya organ. Fungsinya yang paling penting adalah untuk menampung roh atau sen, maka disebut rumahnya jiwa, rumahnya roh. Roh berada dalam darah dan yin, menciptakan hubungan alami antara jantung dan darah. Selain hubungan mental dan spiritual, jantung atau unsurnya api menghangatkan tubuh dan memberinya keaktifan. Sukacita dikaitkan dengan jantung. Fungsi penting lainnya dari jaringan jantung adalah untuk mengatur darah dan pembuluh darah, juga untuk mengatur keringat, menguasai keringat. Ketidakharmonisan dalam jaringan jantung disebabkan oleh emosi seperti kegembiraan yang ekstrim, tetapi juga oleh kesedihan dan kemarahan. Faktor pemicu lain untuk masalah jantung dapat berupa beban kerja yang berat di bawah tekanan waktu yang intens. Faktor patogen eksternal terutama panas dan kurangnya kegembiraan atau cinta. Jadi kurangnya cinta itu bisa menjadikan lemahnya jantung. Kurang gembira, kurang bahagia itu juga akan menjadikan lemahnya jantung. Diagnosis barat, insomnia, gelisah, jantung berdebar-debar, takikardia paroksismal, takieritmia, vertigo, pusing, keringat, malam, mimpi buruk, gangguan kardiovaskular. Itu kalau di dalam diagnosa baratnya seperti itu, penyakit-penyakitnya yang sudah disebutkan tadi. Terapinya secara umum perawatan diet untuk ketidakharmonisan dalam jaringan jantung terbatas, seperti semua sindrom kepenuhan atau kelebihan yang menunjukkan gejala panas, menghindari makanan yang
dan metode memasak dan memberikan preferensi pada produk yin yang menenangkan. Metode memasak pendinginan dianjurkan. Pola kekosongan dapat diobati dengan makanan hangat dan netral. Rasa kekosongan itu berarti kelemahan ya. Rasa pahit hangat, pahit netral, fase api direkomendasikan. Makanan-makanan yang berunsur atau berfase atau berunsur api itu yang direkomendasikan. Jaringan jantung sangat sensitif terhadap panas eksternal dan internal. Dalam mengobati kondisi ketidakharmonisan jantung, makanan yang terlalu panas dan hangat seperti rempah-rempah tajam atau alkohol kandungan tinggi harus digunakan dengan sangat hemat. Bahkan sejumlah kecil makanan tajam, misalnya lada atau bawang putih dimakan di malam hari dapat menyebabkan gangguan tidur, gelisah, dan lain-lain. Sindrom api jantung menyala ke atas atau Shinhuo Shangyan harus diobati dengan membatasi semua makanan yang berunsur yang atau semua makanan yang, dan metode memasak dengan menggunakan makanan pahit dan dingin. Sindrom dahak api mengacaukan jantung, Tan Huo Rao Xin, dan dahak mengganggu lubang jantung, Tan Mi Sin Chiao, harus diobati dengan mengikuti rekomendasi diet untuk mengurangi dahak dan memanfaatkan makanan yang melonggarkan dahak. Kondisi ini lebih berhasil diobati dengan obat herbal dan akupuntur. Hal yang sama berlaku untuk obstruksi statis darah jantung. Nutrisi Cina efektif untuk mengobati sindrom berikut, yaitu kekosongan yang jantung, kekosongan darah jantung, dan kekosongan yin jantung. Nah, jadi kalau hanya nutrisi Cina itu insya Allah bisa makanan menjadi obat itu untuk kasus kekosongan yang jantung, kekosongan darah jantung, dan kekosongan yin jantung. Tapi kalau untuk yang kelasnya lebih kronis, kelasnya lebih parah, lebih berat, seperti Shinhuo Shangyan itu kan panas, api jantung menyala ke atas ya. Itu nanti biasanya menyebabkan munculnya akumulasi kelembapan, munculnya dahak sebagai akumulasi kelembapan, munculnya akumulasi dahak ya toh, sehingga dahak api mengacaukan jantung dan Huo Rao Xin atau dahak mengganggu jantung. Itu semua lebih tepatnya tidak hanya nutrisi Cina pengobatannya, tapi juga herbal Cina, juga akupuntur. Jadi seperti herbal, minum obat herbal, kemudian juga terapi, entah itu akupuntur, akupresur, atau puasa, atau ya banyak macam ya. Nah, itu tadi seperti itu, karena memang statusnya kalau dahak itu muncul ya sudah level sakitnya itu sudah lebih parah. Kekosongan yang jantung, Shin Yang Su, kekosongan Qi jantung dan kekosongan yang jantung diperlakukan dengan terapi nutrisi yang sama. Kekosongan yang jantung dengan kondisi lebih banyak dingin, berbeda dengan gejala dari kekosongan Qi jantung. Nah, jadi yang jantung dan Qi jantung itu hampir sama, cuman kalau yang jantung sedikit ada sindrom dinginnya atau gejala dinginnya. Diagnosis barat, kondisi autonomik jantung, pemulihan aritmia jantung, kelelahan. Gejala kelesuan, kelelahan ekstremitas dingin, wajah pucat, dyspnea, sesak napas saat beraktivitas, jalan baru 10 km sudah sudah ngap ya, sesak dada di area jantung, terkadang jantung berdebar-debar kencang dengan sensasi detak jantung yang ekstrim, sesak napas, berkeringat spontan, lidahnya pucat, sedikit bengkak, nadi lemah. Nah, ini contoh-contoh lidah dan nadi yang sesuai dengan sindrom yang diutarakan. Nah, itu juga wajib kita ingat-ingat, wajib kita dalami ya toh.
Penyebab umum ketegangan emosional yang ekstrim, terutama kesedihan, pertama-tama dapat menyebabkan kekosongan di jantung. Dan kemudian kekosongan yang jantung. Kehilangan darah pertama melemahkan jantung dan kemudian yang jantung. Jadi kalau kelemahan yang jantung itu baru lemah, nah, kemudian kelemahan si jantung itu baru lemah gitu kan, berdebar-debar, sesak napas. Tapi kalau kekosongan yang jantung itu disertai dengan gejala dingin. Karena ginjal adalah akar yang dalam tubuh, gejala muncul di pinggiran tubuh, kepala, dan ekstremitas karena tubuh tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk memasok area ini secara memadai. Jadi ya itu tadi, tangannya dingin, kepala dingin, kaki dingin, ya seperti itu. Terapinya adalah memperkuat dan melengkapi yang jantung atau suplemen yang HT5, BL15, CV4, CV6 itu dimoksa. Nah, karena sudah ada gejala dingin, nah itu dilakukan terapi moksa, dipanasi badannya. Hindari semua makanan yang mengurangi dan melemahkan yang sifat termal, adalah semua makanan sejuk dan dingin. Metode masak pendinginan, rasa pahit dingin, pahit sejuk, pahit dingin, sayuran mentah, semua jenis jeruk, buah-buahan semua jenis jeruk, produk susu, yogurt, lainnya es krim, minuman dingin, juga makanan beku atau dan makanan yang dipanaskan dalam microwave karena mereka tidak memiliki cukup energi. Alasannya menurut TCM kenapa microwave itu tidak direkomendasikan karena merubah energi daripada makanan itu sendiri. Kemudian yang direkomendasikan, ya bagaimana sih yang direkomendasikan? Sebaiknya itu makanan yang bagaimana? Yang sifat termalnya hangat netral, lainnya panas dalam jumlah kecil, pemanasan pahit hangat, pahit panas secukupnya. Metode masak penghangatan, karena kan itu tadi kan kekurangan yang. Metode memasak penghangatan, rasa asam, panas, hangat, manis, hangat, panas, pedas, hangat, panas. Dagingnya domba, daging sapi, biji-bijian soba, jagung, beras, gandum pendek atau ketan, oat. Untuk minumannya teh yogi, bir gandum hangat, kopi, kakao. Kopi bagus untuk jantung, atau tapi 1-2 gelas. Kalau berlebihan sehari bisa tiap 2 jam ngopi, ya bahaya. Lainnya adalah das manis atau cabai. Kopi mengeringkan darah dan harus dikonsumsi hanya dalam jumlah sedang, meskipun efeknya pahit panas. Jika memungkinkan, tambahkan bumbu penghangat seperti kapulaga dan kayu manis atau mengurangi stagnasi. Untuk mengurangi stagnasi sebab efek kopi. Akhirnya kopi empon-empon, yang banyak yang dijual kan kopi empon-empon atau kopi herbal, kopi kelotok, seperti itulah ya. Kemudian komentar atau prognosis, perubahan gaya hidup seperti tidur sebelum jam 11 malam dan periode istirahat dan relaksasi yang cukup adalah penting. Yang jantung dan si jantung dapat diregenerasi dalam beberapa minggu atau bulan dengan periode istirahat yang lebih lama dan dengan mengikuti rekomendasi diet yang sesuai. Nah, itu sebenarnya kalau kekurangan Qi atau yang jantung itu gampang, banyak istirahat, selesai. Makan enak, makan yang direkomendasikan nutrisinya, cukup istirahat, ya insya Allah selesai gitu loh. Selanjutnya adalah sindrom kekosongan darah jantung atau SINSESU. Diagnosis barat adalah aritmia, kondisi jantung otonom, kelelahan dan pemulihan. Gejalanya adalah wajah pucat, bibir pucat, jantung berdebar-debar, kelelahan, lemas, gelisah batin, pelupa, mudah kaget, sering berkedip, gangguan tidur dengan banyak mimpi, vertigo, pusing, sulit tidur, mimpi buruk, depresi, agitasi. Lidahnya pucat, retak di tengah, terkadang bengkak di ujungnya. Nadinya tipis,
Penyebabnya adalah kekosongan darah jantung ya. Penyebabnya adalah makanan yang terlalu tajam yang merusak yin, makanan yang sangat dehidrasi seperti kopi atau alkohol, kandungan alkohol yang tinggi alkohol ya. Kesalahan diet yang menyebabkan kekosongan limpa dan mencegah pembentukan darah yang cukup. Nah, ini biasanya kalau kekurangan darah ini berhubungan dengan limpa, karena limpa tidak optimal dalam melakukan kerja di dalam tidak optimal dalam pembentukan darah. Jadi jantung pun juga ikut tersiksa ya sebagai sebagai dalam musing itu dalam musing ya yang melahirkan sebagai yang melahirkan atau yang menghasilkan akhirnya juga ikut kedodoran karena limpanya lemah. Penyebab umumnya adalah kekosongan darah jantung umumnya memiliki penyebab yang sama dengan kekosongan darah umum atau kekosongan darah hati, kehilangan darah misalnya saat melahirkan, terlalu banyak stres, aktivitas fisik yang ekstrim, berkeringat, melemahkan chi dan energi yang berlama-lama, masalah emosional, berlarut-larut, emosinya tidak terkendali, terutama kesedihan dan kemarahan semua merusak yin. Itu faktor umumnya. Terapi memperkuat darah jantung BA15, CV14, CV15, Conception Vessel atau RON ya, RON 14, RON 15 itu ada di sekitar daerah dada. Suplemen limpa SP6, BL20, ST36, SP3, kemudian memperkaya yin tubuh di titik akupoin SP6, KI6, KI3 juga RON 4. Nah, itu untuk terapinya di titik tersebut di atas untuk yang kekurangan kekosongan untuk sindrom kekosongan darah. Menghindari ini pantangan sifat derma makanan yang terlalu panas atau terlalu hangat, metode pemanasan makanan yang sangat dehidrasi seperti kopi, anggur merah, rempah-rempah tajam, nah, itu harus wajib dihindari. Direkomendasikan sifat termal makanan yang netral hangat, sejuk, rasa manis hangat, manis netral, asam netral, dagingan adalah sosis darah, daging ayam, daging sapi, burung pegar. Sosis darah itu apa ya? Sosis darah itu ya seperti dideh atau saran itu ya. Darah yang dibekukan terus digoreng itu loh. Ikan tiram, buah ceri lengkeng sejenis lice, anggur merah, biji-bijian, beras ketan, gandum, oat, minuman susu kambing, susu domba, susu sapi. Semua makanan yang direkomendasikan untuk menguatkan darah secara umum. Kurma Cina, kurma merah dan lain sebagainya. Kemudian sindrom jantung kekosongan yin jantung, Shin Yin Su. Diagnosis baratnya adalah anemia, kelemahan kronis, hipertensi, tekanan darah tinggi, menopause, gangguan tidur kronis. Gejala kegelisahan batin, kecemasan, sulit tidur dan banyak mimpi. Sulit tidur sepanjang malam, haus, mulut kering, agitasi, pipi merah, suhu tubuh subfebril di bawah normal di malam hari. Gejala diferensial yang sangat penting, keringat malam, hot flashes, kaki dan telapak kaki panas. Nah, itu biasa seperti yang sudah saya sampaikan. Ciri khas daripada kekurangan yin itu telapak kaki panas. Lidah merah, tidak berselaput, titik merah di ujung karena ujung itu adalah area daripada organ jantung di peta lidah. Sobek di ujung, ada retakan, nadi hampa, mengambang dan cepat. Penyebabnya yang umum adalah demam, terlalu banyak bicara, stres, selalu dalam pelarian, gaya hidup yang sibuk, aktivitas seksual yang berlebihan larut malam. Selalu dalam pelarian ini maksudnya ya
apa ini? Dikejar-kejar utang, Pak. Nah, ya dalam artian menghindar daripada masalah ya, menghindar daripada masalah itu. Perbedaan diagnosa membedakan kekosongan yang jantung dari kekosongan yin jantung. Peningkatan kesulitan tidur sepanjang malam dengan kekosongan yin jantung umumnya di middle age dan orang tua. Jadi biasanya kekosongan yin jantung itu ada di orang yang sudah berumur. Nah, jadi kalau sudah kalau orang sudah tua itu, nah itu tadi kebiasaannya adalah sindromnya kekosongan yin jantung, sehingga mudah marah, sehingga susah tidur, banyak melamun, nah, seperti itu. Terapinya adalah memperkuat yin jantung, yaitu HT6, tenangkan jiwa, tenangkan sen, GV20 dan CV15, REN 15. Memperkaya yin tubuh adalah SP6, KI6 dan KI3. Nah, itu titik-titik akupoinnya, titik-titik akupunturnya untuk menstimulasi untuk melakukan terapi pengobatan kepada pasien yang kita kenal sebagai kekosongan yin jantung. Nah, itu dilakukan terapi di titik-titik akupoin tersebut. Kekosongan yin jantung. Menghindari atau pantangan sifat termal makanan panas dan hangat. Metode memasak pemanasan, rasa tajam panas, tajam hangat, pahit panas, pahit hangat, pahit hangat, pahit panas, sama saja dibolak-balik. Makanan semua pengeringan dan pemanasan makanan. Nah, itu yang sebab panas-panas itu tidak boleh, karena nanti akan tambah habis yinnya, tambah kering nanti yinnya. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya seperti ketika kita memasak air, ketika tambah panas dan selalu lama panas-panas, akhirnya cairannya habis, cairannya berkurang, akhirnya tempat memasak airnya itu menjadi gosong, bahkan berlubang, rusak. Kemudian kalau begitu adalah makanan yang direkomendasikan. Makanan yang direkomendasikan adalah sifat termal netral pendinginan, mungkin makanan yang sedikit menghangatkan. Rasa manis netral, manis hangat, manis sejuk, pahit netral, asam sejuk. Dagingnya sapi, babi. Sapi lebih sejuk dibandingkan dengan lebih netral jika dibandingkan dengan kambing. Jadi kambing tidak direkomendasikan. Nah ini sakit jantung makanya kambing. Makanya ada sakit tidak tahu, pokoknya punya keluhan gitu aja. Jantung lah ya. Makan kambing, makan sate kambing 10 tusuk habis, masih kuat, wah seneng, tertawa-tawa, nambah 10 tusuk lagi, langsung back, langsung langsung geblak, langsung jatuh. Karena apa? Ya tidak direkomendasikan kok pantangan kok dimakan. Buah anggur merah, biji gandum, produk susunya keju susu kambing, keju susu domba. Kacang-kacangan dari biji-bijian adalah biji kopi, wijen hitam. Semua itu hanya suatu contoh saja. Adapun nanti ada di daftar aplikasi makanan sesuai dengan 5 unsur ya. Itu nanti ada di kelas materi jilid 2-nya ada. Selanjutnya adalah sindrom, ya ini yang terakhir ya. Yang terakhir apa masih ada ini? Oh ya, yang terakhir. Yang terakhir adalah api jantung berkobar menyala ke atas. Sinhuo Sangyan. Diagnosis barat adalah tekanan darah tinggi, kondisi jantung autonom, glositis, lidah terbakar, termasuk stroke itu juga termasuk stroke. Ya, itu juga seperti itu. Diagnosis baratnya. Gejala-gejala emosional yang intens seperti kegelisahan batin, kecemasan, gangguan tidur dengan mimpi buruk, ketidakstabilan emosi dan impulsif, wajah merah, erosi,
ulcerasi di daerah mulut, sariawan, rasa pahit di mulut, urin berwarna gelap, lidah ujungnya merah, selaput kuning, titik merah di ujung lidah, nadi cepat kuat. Nah, ini kalau stroke berarti apa? Unsurnya stroke-nya yang tipenya yang. Penyebabnya dia terlalu banyak makanan yang terlalu pedas dan menghangatkan. Penyebab umumnya adalah agitasi dan ketegangan emosional yang kuat, seperti ketakutan dan kekhawatiran yang telah lama ditekan dapat tiba-tiba keluar seperti api jantung berkobar ke atas. Nah, itu yang apa? Ketakutan, kekhawatiran, kemarahan yang terpendam, ya, terpendam begitu keluar itu langsung berkobar bulat-bulat. Nah, tapi kalau bulat-bulat apa? Ya membakar semuanya, membakar sesuatu di kanan kirinya kan gitu. Gejala api jantung yang menyala ke atas sering dikaitkan dengan kekosongan yin ginjal dan yin jantung, mengakibatkan hilangnya kontrol yang jantung. Jadi yin ginjal dan yin jantungnya itu mengalami kelemahan sehingga tidak bisa mengontrol yang jantung, sehingga yang jantungnya itu tambah naik terus, tambah tak terkontrol, sehingga apa-apa serba panas, gelisah, suka marah. Ekses lah dalam bahasa TCM-nya menjadi ekses. Terapi dinginkan api jantung adalah untuk terapinya titik-titik akupoinnya adalah mendinginkan api jantung HT7, HT8 dan perikardium 5, PC5. Tenangkan jiwa atau roh adalah GP20 dan HT9. Itu titik akupoinnya untuk terapinya. Menghindari pantangan ya, menghangatkan makanan dan metode memasak, pahit panas, tajam panas, alkohol, kandungan alkohol yang tinggi, bumbu pedas itu cukup harus dihindari. Kalau tidak akan semakin parah, semakin kehilangan yinnya, semakin melemah yinnya. Yang direkomendasikan adalah sifat thermal makanan sejuk dan dingin, pahit dingin, pahit sejuk, pahit dingin, asam sejuk, asam dingin, buah, rubab, semangka, dan lemon, sayuran, salad, sayuran mentah, tomat, dan dandelion, pecel. Nah, itu makanannya. Minuman roti, minuman berfermentasi, lakto yang terbuat dari biji-bijian. Sekali lagi, yang mau ikut kelas probiotik, minuman kesehatan dan fermentasi atau minuman probiotik bisa ikut kelas pelatihan saya online. Teh hitam, produk susu lainnya adalah susu asam. Ya, susu asam itu apa? Ya yogurt itu atau kefir. Ada yogurt, ada kefir. Lainnya adalah gentian anggur vermouth dan taijo. Nah, taijo itu bagus untuk menenangkan pikiran. Komentar prognosis. Komentar dan prognosis. Pada stadium akut, sindrom ini hanya dapat sedikit diperbaiki melalui terapi diet. Namun itu bisa mendapat manfaat dari terapi nutrisi dalam jangka panjang. Perawatan harus fokus pada akupunktur dan pengobatan herbal Cina. Jadi tetap saja atau yang kelasnya lebih parah, kelasnya parah-parah itu levelnya kelas berat, kronis itu ya tetap kita terapi dan herbal Cina. Jadi tidak usah khawatir, jenengan fokus belajar di sini. Nanti kalau sudah pengalaman mateng atau mau belajar herbal, bisa kita buatkan herbal Cina, kelasnya herbal Cina. Online juga, karena kalau tidak online pertemuan 5 hari tidak bisa selesai, kecuali hanya untuk ya say hello dan foto-fotoan mungkin ya. Tapi tetap materinya gemuk penuh, jadi tetap kita online kan untuk kelas herbalnya. Tapi nantilah tahun depan atau akhir tahun mungkin ya. Oke, semoga bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah cukup sampai di sini dulu.